Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Hana Yasmin dari Fakultas Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru PAUD semester 1 di Universitas Pancasakti Bekasi. NIM saya 18622500028. Nah, di sini saya akan menyampaikan tugas saya di mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Dosen pengampu yaitu Dr. Son Haji SAG ME. Halo Pak dosen, Assalamualaikum. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai beberapa hal mengenai agama Islam, yaitu Ma'rifatul Insan, Ma'rifatullah, Ma'rifatul Rasul, Asmaul Husna, serta sifat-sifat Allah dan sifat Rasul. Yang pertama yaitu Ma'rifatul Insan, mengenal diri manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia ke dunia yaitu sebagai khalifah fil ardi, khalifah di muka bumi. Tugas manusia yaitu adalah untuk beribadah kepada Allah sebagaimana ayat Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal penciptaan manusia itu terdiri dari dua unsur, yaitu unsur bumi dan unsur langit. Unsur bumi yaitu bahwa manusia itu dari tanah, sedangkan unsur langit itu manusia dari ruh. Nah, kalau berdasarkan fungsi manusia ada 3 unsur. Yang pertama unsur hati, unsur akal, dan unsur jasad. Nah, 3 unsur ini adalah anugerah Allah yang harus digunakan untuk menjalankan amanah yang langit, bumi, dan gunung tak sanggup mengembannya. Nah, amanah itu tidak lain adalah ibadah dan khalifah. Lalu selanjutnya yaitu hakikat manusia. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, niscaya mengenal Rabbnya. Niscaya dia mengenal Tuhannya. Nah, menurut Al-Quran, hakikat manusia itu ada 5. Yang pertama, manusia sebagai makhluk. Lalu yang kedua, mukarram atau dimuliakan, manusia itu dimuliakan. Lalu yang ketiga, mukallaf, dibebani. Yang keempat, mukhayyar, memilih. Dan yang kelima, mazi, balasan. Nah, beberapa langkah mendapatkan balasan surga dengan jalan takwa. Yang pertama, mengingat perjanjian. Yang kedua, muraqabah atau dekat. Yang ketiga, muhasabah atau introspeksi diri. Dan yang keempat, muaqabah, sanksi. Dan yang kelima, mujahadah atau optimalisasi. Selanjutnya yaitu tentang jiwa manusia. Nah, jiwa manusia dapat dikategorikan menjadi 3 karakter. Karakter itu sekaligus juga menunjukkan tingkatannya, yaitu yang pertama, apabila nafsu lebih dominan dibanding ruh, yang menguasai jiwanya adalah keinginan untuk memenuhi selera kesenangan atau syahwat. Lalu yang kedua, apabila pengaruh kekuatan antara ruh dan nafsu seimbang, maka logika akan banyak bicara. Akan terjadi konflik dan pergolakan yang keras antara keinginan amal solih dan kecenderungan maksiat. Lalu yang ketiga, apabila yang dominan adalah dorongan ruh dibanding dorongan nafsunya, maka manusia akan berzikir pada setiap keadaan. Jiwa yang demikian ini disebut nafsu mutmainnah atau jiwa yang tenang. Dirinya senantiasa merasa tentram dan enjoy dengan amal-amal ketaatan. Ibadah akan terasa sangat ringan. Dirinya akan gelisah bila kesempatan zikirnya itu terusik. Nah, jiwa dalam kondisi demikian memiliki para auliaur rahman. Nah, jadi jiwa-jiwa itu dimiliki oleh para auliaur rahman, yaitu para nabi, siddiqin, syuhada, dan orang-orang yang saleh. Sifat manusia dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada tazkiyatun nafs, dan yang kedua ada tadsiyatun nafs. Yang pertama yaitu tazkiyatun nafs, yaitu manusia yang beruntung,
yaitu manusia yang melakukan tazkiyah. Apa itu tazkiyah? Tazkiyah yaitu pembelajaran, pelatihan, dan tarbiyah. Manusia yang senantiasa ingin terus belajar untuk menjadi hamba Allah yang baik. Nah, sifat-sifat ibadur rahman yaitu yang pertama ada syakur, lalu sabur, rauf, rahim, halim, tawab, awab, saduk, dan amin. Lalu sebaliknya ada tadsiyatun nafs, yaitu jiwa yang dibiarkan tanpa tazkiyah, yaitu berkarat dan kotor. Akibatnya dia memiliki sifat-sifat buruk dan termasuk pada manusia yang merugi. Sifat-sifat mereka yaitu ajulan, tergesa-gesa, ada haluan, banyak berkeluh kesah, ada gofilan, lalai, ada tagihan, melampaui batas, ada kotoran, pelit, kafuran, kufur, ada aksara, jadalan, banyak mendebat, kanu, dan banyak membantah, zaluman, sangat zalim, dan jahulan, sangat bodoh. Nah, itu tadi sifat manusia. Kita termasuk yang mana? Mudah-mudahan kita termasuk pada tazkiyatun nafs, hamba yang senantiasa terus belajar menjadi hamba Allah yang baik. Selanjutnya yaitu mengenai ma'rifatullah. Ma'rifatullah secara bahasa berarti mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah dan mencintainya merupakan kewajiban dan tuntutan yang paling utama dalam Islam. Dalam kaitan ini, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, semakin bertambah pengetahuan seorang hamba tentang Allah, maka semakin bertambah pula rasa takut dan pengagungan hamba kepadanya. Nah, ma'rifatullah adalah nikmat yang sangat besar. Mengenal Allah akan membuahkan akhlak yang mulia. Kenapa tidak? Betapa tidak? Dengan mengenal Allah, kita akan merasa ditatap, didengar, dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga langkah dan hidup kita terarah pada jalan yang dikehendaki Allah. Nah, Allah berfirman dalam surat Thaha, surat ke-20 ayat 124, yang artinya, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguhnya baginya kehidupan yang sempit, dan kami bangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Nah, lalu ciri orang yang mengenal Allah adalah dirinya tidak takut dan tidak sedih dengan urusan duniawi. Karena itulah kualitas ma'rifat seseorang dapat diukur saat ada rasa cemas dan takut kehilangan dunia. Orang yang ma'rifat susah senangnya tidak diukur oleh ada tidaknya dunia, tetapi diukur oleh kedekatan dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ma'rifatullah akan senantiasa menjaga kualitas ibadahnya. Nah, dalam kaitannya dengan hati, manusia itu ada 3 bagian, yaitu ada hati yang mati, ada hati yang sakit, dan ada hati yang tenang. Selanjutnya itu ma'rifatul rasul. Ma'rifatul rasul yaitu mengetahui bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah, penyampai ajaran dari Allah. Beliau jujur atau benar di dalam menyampaikan ajarannya, baik dalam masalah ijab, yaitu mewajibkan suatu perkara, atau tahrim, mengharamkan suatu perkara, dan dalam mengabarkan tentang peristiwa yang terjadi yang masa lampau dan yang akan terjadi di masa datang, baik itu di alam barzah dan di alam akhirat, seperti itu. Jadi ma'rifatul rasul itu kita mengetahui, mengenal Rasul itu seperti apa yang disampaikannya, siapa saja yang termasuk Rasul-Rasul Allah dan sifat-sifatnya. Nah, sifat-sifat yang wajib bagi Allah itu ada 20, yaitu sifat yang ada pada Allah. Yang pertama, wujud artinya ada. Kedua, kidam artinya terdahulu. Ketiga, bako artinya kekal. Mukhalafah lil hawadisi, berbeda dengan makhluk. Qiyamuhu binafsi, berdiri sendiri. Wahdaniyah, tunggal. Kudrah, kuasa. Iradah, berkehendak. Ilmu artinya tahu. Hayat, hidup, sama, mendengar. Basar, melihat. Kalam, berfirman. Qadiran, maha mampu. Muridan, maha berkehendak. Aliman, maha tahu. Hayyan, maha hidup. Sami'an, maha mendengar. Basiran, maha melihat. Dan mutakaliman, maha berfirman.
Sedangkan sifat mustahil, lawan dari sifat wajib bagi Allah, ada 20 juga. Jadi kebalikannya, yang tidak mungkin ada pada Allah. Yang pertama, Adam, artinya tidak ada. Hudus, baru. Fana, rusak. Mumatsalatul hadis, sama dengan makhluk. Qiyamuhu bi ghairi, butuh zat yang lain. Ta'addud, berbilang. Ajzun, lemah. Karahan, terpaksa. Jahlun, bodoh. Mautun, mati. Sama muntuli. Al-a'ma, buta. Bukmun, bisu. Ajizan, tidak mampu. Karihan, yang terpaksa. Jahilan, yang bodoh. Mayitan, yang mati. Asoma, yang tuli. Ama, yang buta. Dan abkama, yang bisu. Nah, sedangkan sifat yang jaiz bagi Allah hanya satu, yaitu fi'lu kulli mu'minin aw tarkuh, menciptakan setiap sesuatu atau tidak menciptakannya, seperti menciptakan manusia dan makhluk yang lainnya. Gitu. Nah, lalu selanjutnya sifat wajib bagi nabi dan rasul. Yang pertama, ada sidik, artinya benar, amanah, sesuatu yang dipercaya, tablik, menyampaikan wahyu, fatona, artinya cerdas. Dan yang mustahilnya pun, mustahil bagi Rasul ada 4, yaitu kizib, artinya berdusta, khianat, tidak dapat dipercaya, kitman, artinya menyembunyikan rahasia, al-baladah, artinya bodoh. Dan sifat jaiz bagi Nabi dan Rasul hanya satu juga, yaitu al-a'radul basyariyah, yaitu sifat yang sama dengan manusia pada umumnya, seperti rasa lapar, haus, sakit, sedih, lelah, dan yang lainnya. Berbeda dari sifat jaiz Allah yang memiliki kuasa untuk menciptakan atau meninggalkan sesuatunya. Selanjutnya saya akan membacakan Asmaul Husna yang ada 99. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahmanu ya Rahim, ya Maliku ya Kudus, ya Salamu ya Mu'min, ya Muhaimin ya Aziz, ya Jabbar ya Mutakabbir, ya Khaliku ya Bari, ya Musawwir ya Ghaffar, ya Qahharu ya Wahhab, ya Razaku ya Fattah, ya Alimu ya Qadir, ya Basitu ya Khafid, ya Rafi'u ya Mu'iz, ya Mudillu ya Sami, ya Basiru ya Hakam, ya Adlu ya Latifu, ya Khabir ya Halim, ya Azimu ya Ghafur, ya Syakuru ya Ali, ya Kabiru ya Hafid, ya Mukitu ya Hasib, ya Jalil ya Karim, ya Raqibu ya Mujib, ya Wasi'u ya Hakim, ya Wadudu ya Majid, ya Ba'ithu ya Syahid, ya Haqu ya Wakilu, ya Qawiyu ya Matin, ya Waliyu ya Hamid, ya Musi'u ya Mubdi, ya Mu'idu ya Muhi, ya Mumitu ya Hayyu, ya Qayyumu ya Wajid, ya Majidu ya Wahid, ya Ahadu ya Samad, ya Qadir ya Muqtadir, ya Muqaddim ya Muakhir, ya Awalu ya Akhir, ya Zahiru ya Batin, ya Wali ya Muta'ali, ya Baru ya Tawwab, ya Muntakim ya Afu, ya Rauful Malikal Mulk Dzul Jalali wal Ikram, ya Muqsitu ya Jami, ya Ghaniyu ya Mukni, ya Mani'u ya Daru, ya Nafi'u ya Duru, ya Hari ya Badi'u, ya Baki ya Warithu, ya Rashidu ya Sabur, ajazala dzikruhu, ajazala dzikruhu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.